Pemirsa, isu pengesahan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana menjadi sorotan usai rapat Komisi 3 DPR RI dan Menko Polhukam Mahfud MD. Dalam rapat tersebut, Komisi 3 meminta Menko Polhukam untuk melobi Ketua Umum Partai Politik di Parlemen untuk pengesahan RUU Perampasan Aset. Isu pengesahan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana menjadi sorotan usai rapat Komisi 3 DPR RI dan Menko Polhukam Mahfud MD terkait aliran dana mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai 349 triliun rupiah beberapa waktu lalu. Saat itu Mahfud MD mendesak Komisi 3 untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana. Mahfud menilai RUU Perampasan Aset dapat menjadi alat untuk menghukum pelaku koruptor dan tindak pidana pencucian uang. RUU Perampasan Aset bertujuan sebagai alat jera bagi pelaku tindak pidana tersebut. Sulit memberantas korupsi itu. Tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, Undang-Undang Perampasan Aset tolong didukung, Pak. Biar kami bisa ngambil begini-begini nih, Pak. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPR RI, Bambang Wiryanto mengatakan, terkait pengesahan RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana bisa saja berjalan mulus asalkan mendapat restu dari para ketua umum partai politik di parlemen. Karenanya, Bambang meminta Menko Polhukam, Mahfud MD untuk melobi para ketua umum parpol. Pasalnya, tanpa adanya persetujuan dari para petinggi partai, legasi RUU untuk disahkan akan sulit tercapai. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak bisa. Teori saya. Jadi permintaan jenengan langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Masyarakat kini berharap keseriusan pemerintah dan DPR dalam mengesahkan RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana agar memberikan efek jera bagi pelaku korupsi dan tindak pidana pencucian uang, sehingga kasus korupsi tidak lagi terjadi di masa yang akan datang. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel.